Indonesia sedang menikmati surplus perdagangan besar. Angkanya terlihat meyakinkan, bahkan memberi kesan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Tapi dalam analisis strategis, angka surplus bukan akhir cerita, justru titik awal pertanyaan. Karena yang menentukan masa depan bukan seberapa besar kita menjual, melainkan apa yang kita jual, dan dari siapa kita bergantung. Di balik surplus nasional itu, ada satu pola yang terus berulang, hubungan dagang yang timpang dengan Cina. Dan ketimpangan yang dibiarkan terlalu lama jarang berakhir netral. Bagian 1. Surplus di permukaan, struktur di bawahnya. Secara angka, kinerja perdagangan Indonesia terlihat solid. Surplus neraca dagang yang besar memberi kesan stabilitas. Cadangan devisa terjaga, tekanan nilai tukar lebih ringan, dan ruang kebijakan terasa lebih longgar. Dari sudut pandang makro jangka pendek, ini adalah sinyal positif. Namun dalam analisis strategis, angka agregat selalu perlu dibedah. Karena kekuatan ekonomi tidak ditentukan oleh hasil akhir semata, melainkan oleh struktur yang membentuknya. Jika ditelusuri lebih dalam, surplus Indonesia terutama ditopang oleh surplus non-migas dan ekspor komoditas, batu bara, nikel, dan produk berbasis sumber daya alam menjadi tulang punggung. Pola ini konsisten, bukan baru muncul tahun ini. Artinya, surplus yang kita lihat hari ini bukan hasil lonjakan produktivitas industri bernilai tambah tinggi, melainkan kelanjutan dari model lama, menjual bahan mentah dalam volume besar. Data resmi dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa ekspor industri pengolahan memang tumbuh, tetapi kontribusi nilai tambah domestiknya masih terbatas pada segmen tertentu. Masalahnya mulai terlihat ketika surplus nasional itu dipecah per mitra dagang. Dengan sebagian negara, Indonesia mencatat surplus besar. Namun dengan Cina, pola yang muncul justru sebaliknya, defisit yang konsisten. Ini bukan anomali 1-2 bulan, melainkan tren tahunan. Artinya, surplus Indonesia secara keseluruhan sebagian menutup defisit struktural dengan satu mitra utama. Dalam logika strategi ekonomi, ini adalah sinyal penting. Surplus seperti ini sering menciptakan rasa aman semu. Negara terlihat kuat, padahal fondasinya belum tentu kokoh. Ketika komoditas global melemah atau permintaan utama melambat, penopang surplus langsung rapuh. Lebih jauh lagi, struktur perdagangan berbasis bahan mentah membuat posisi tawar Indonesia terbatas. Negara lain mengendalikan teknologi, mesin, dan rantai nilai lanjutan, sementara Indonesia tetap berada di sisi hulu. Di titik ini, surplus bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah jika surplus dianggap sebagai bukti bahwa struktur ekonomi sudah sehat. Dalam geopolitik ekonomi, kesalahan terbesar bukan salah langkah, melainkan merasa aman ketika pola dasarnya belum berubah. Bagian 2, pola China, volume masuk, nilai keluar. Ketimpangan mulai jelas ketika hubungan dagang Indonesia dengan Cina dilihat sebagai pola, bukan sekadar neraca. Indonesia mengekspor besar ke Cina, tetapi sebagian besar dalam bentuk bahan mentah dan setengah jadi. Sebaliknya, impor dari Cina didominasi barang manufaktur bernilai tambah tinggi. Mesin, peralatan listrik, elektronik, dan komponen industri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain ekonomi yang konsisten. Dalam logika strategi industri, negara yang mengekspor mesin dan teknologi mengunci nilai tambah di dalam negerinya. Negara yang mengekspor bahan mentah bergantung pada harga global dan permintaan eksternal. Selama bertahun-tahun, China membangun kapasitas manufaktur masif. Ketika permintaan domestiknya melambat, kapasitas itu tidak berhenti, ia mencari pasar. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi tujuan alami. Dari sudut pandang China, ini rasional. Barang harus keluar, pabrik harus tetap beroperasi, tenaga kerja harus diserap, harga ditekan, volume ditingkatkan. Dari sudut pandang Indonesia, efeknya lebih kompleks. Barang modal murah memang membantu proyek berjalan cepat, tapi dalam jangka menengah, industri lokal kesulitan bersaing. UMKM manufaktur tertekan. Rantai pasok domestik tidak tumbuh secepat impor. Disinilah defisit dengan Cina menjadi penting untuk dibaca sebagai sinyal, bukan angka. Defisit itu menunjukkan bahwa Indonesia belum menjadi bagian kuat dari rantai nilai manufaktur regional. Kita berperan sebagai pemasok hulu dan pasar hilir. Posisi ini menghasilkan surplus jangka pendek, tetapi menahan lompatan struktural. Jika pola ini terus berulang, ketergantungan akan menguat. Setiap perlambatan di Cina, setiap gelombang overproduksi,
akan langsung terasa di pasar Indonesia. Bukan dalam bentuk krisis besar, melainkan tekanan perlahan. Margin turun, industri lokal melemah, dan pilihan kebijakan semakin sempit. Dalam geopolitik ekonomi, tekanan semacam ini jarang datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, dan sering baru disadari ketika ruang gerak sudah terbatas. Bagian 3, risiko jangka menengah yang jarang dibicarakan. Ketergantungan dagang jarang terasa berbahaya di awal. Justru sebaliknya, ia sering datang dalam bentuk kenyamanan. Mesin murah mempercepat proyek, barang impor menekan harga, inflasi terasa terkendali. Dari luar, semuanya tampak rasional. Namun dalam analisis jangka menengah, kenyamanan semacam ini selalu memiliki biaya tersembunyi. Risiko pertama adalah stagnasi industri domestik. Ketika barang modal dan produk manufaktur impor terus membanjiri pasar, insentif untuk membangun kapasitas produksi lokal melemah. Industri dalam negeri sulit bersaing harga, apalagi skala. Akibatnya, Indonesia tumbuh tanpa benar-benar naik kelas. PDB bertambah, tetapi kedalaman industri tidak berubah signifikan. Ini bukan kegagalan kebijakan tunggal, melainkan efek akumulatif dari pola dagang yang dibiarkan terlalu lama. Risiko kedua adalah penyempitan ruang kebijakan. Semakin besar ketergantungan impor terhadap satu negara, semakin terbatas pilihan strategis saat terjadi guncangan. Jika Cina memperketat ekspor teknologi tertentu, menaikkan harga, atau mengalihkan fokus ke pasar lain, Indonesia tidak punya banyak alternatif cepat. Dalam kondisi normal, ini tidak terasa. Dalam kondisi krisis global, dampaknya bisa berlipat. Risiko ketiga bersifat geopolitik. Ketika ekonomi suatu negara terlalu terikat pada struktur dagang tertentu, keputusan politik dan ekonomi menjadi saling memengaruhi. Bukan dalam bentuk tekanan langsung, tetapi kalkulasi diam-diam. Negara mulai bertanya, apakah langkah ini akan mengganggu stabilitas pasokan? Di titik ini, kemandirian ekonomi bukan lagi slogan, melainkan variabel strategis. Yang membuat risiko ini sulit dibaca adalah sifatnya yang tidak dramatis. Tidak ada krisis mendadak. Tidak ada angka yang langsung jatuh. Yang ada hanyalah tren perlahan, defisit yang konsisten, industri yang berjalan di tempat, dan ketergantungan yang makin dalam. Dalam geopolitik ekonomi, ancaman paling berbahaya jarang datang dengan suara keras. Ia datang dalam bentuk rutinitas yang terasa normal. Sampai akhirnya, normal itu menjadi jebakan. Disinilah surplus nasional perlu dibaca ulang. Bukan sebagai bukti kemenangan, tetapi sebagai jendela waktu. Waktu untuk memperbaiki struktur sebelum ketergantungan berubah dari pilihan menjadi keharusan. Bagian 4, surplus sebagai waktu bukan tujuan. Jika semua temuan ini dirangkum, satu prinsip besar mulai terlihat. Surplus perdagangan bukan garis finish, melainkan jeda. Ia memberi waktu bernapas, bukan jaminan masa depan. Dalam logika strategis, waktu hanya bernilai jika dipakai untuk mengubah struktur. Jika tidak, waktu justru memperkuat pola lama. Indonesia saat ini berada di fase itu. Surplus memberi kesan aman, sehingga urgensi reformasi sering melemah. Padahal, justru di saat tekanan rendah, perubahan paling rasional bisa dilakukan. Negara yang menunggu krisis untuk berbenah, biasanya sudah terlambat. Negara yang berbenah saat situasi terlihat stabil, biasanya yang bertahan lebih lama. Perubahan struktur bukan berarti menutup diri dari impor, atau memusuhi mitra dagang. Yang dibutuhkan adalah reposisi. Impor barang modal seharusnya menjadi alat untuk membangun kapasitas produksi domestik, bukan pengganti permanen industri lokal. Hilirisasi seharusnya tidak berhenti di bahan setengah jadi, tetapi berlanjut ke penguasaan proses, teknologi, dan pasar akhir. Tanpa itu, defisit struktural hanya akan bergeser bentuk, bukan menghilang. Di titik ini, hubungan dagang dengan mitra besar perlu dibaca ulang secara strategis. Bukan soal siapa diuntungkan hari ini, melainkan siapa yang memegang kendali nilai tambah 5 hingga 10 tahun ke depan. Negara yang menguasai mesin, desain, dan teknologi akan selalu lebih lentur menghadapi guncangan global. Negara yang bergantung pada ekspor volume akan selalu sensitif terhadap harga dan siklus eksternal. Surplus Indonesia memberi peluang untuk memilih arah. Arah pertama, mempertahankan pola sekarang, menikmati stabilitas jangka pendek, dan menerima risiko ketergantungan jangka panjang. Arah kedua, menggunakan surplus sebagai bantalan untuk mendorong industri naik kelas.
meski prosesnya lebih lambat dan penuh resistensi. Tidak ada yang instan, tapi hanya satu yang memperluas ruang gerak di masa depan. Dalam geopolitik ekonomi, negara jarang runtuh karena satu keputusan buruk. Mereka melemah karena terlalu lama menunda keputusan sulit. Surplus hari ini adalah kesempatan langka. Pertanyaannya bukan apakah ia cukup besar, tetapi apakah ia benar-benar digunakan sebelum jendela itu tertutup. Bagian akhir. Dalam ekonomi global, kekuatan tidak diukur dari satu angka surplus, melainkan dari arah yang dituju setelah angka itu tercapai. Indonesia hari ini berada di posisi yang relatif aman, tetapi keamanan ini bersifat sementara jika struktur dasarnya tidak berubah. Hubungan dagang yang timpang jarang menciptakan krisis mendadak. Ia menciptakan ketergantungan pelan-pelan. Surplus memberi waktu untuk berpikir, bukan alasan untuk berpuas diri. Dan dalam geopolitik ekonomi, negara yang bertahan bukan yang paling cepat merayakan keberhasilan, tetapi yang paling tenang memanfaatkan kesempatan sebelum pola lama berubah menjadi batas permanen.